warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinaba wa bati'adah. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ke-18 di bulan Ramadan ini saya akan memberikan sanggahan sekaligus tanggapan sekaligus akan meluruskan pemahaman salah satu pemuka Salafi Wahabi, yaitu Khalid Basalamah, yang mana Ustadz ini sangat difavoritkan di kalangan Salafi Wahabi, bahwasanya Ustadz yang terkenal dengan Ustadz yang paling sesuai dengan sunnah. Ini dia video daripada Khalid Basalamah. Silahkan disaksikan. Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia ini. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya dua orang muadzin. Ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan? Berarti azan itu masih boleh, gitu kan? Setelah kita sama-sama mendengar apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, ada 4 poin yang perlu diluruskan, yang perlu dibantah, yang perlu ditanggapi. Yang pertama, boleh makan ketika adzan, sebelum adzan selesai boleh makan, kata para ulama fiqih. Ini jelas-jelas berdusta ini satu. Ini dusta banget ini, sangat dusta. Yang kedua, di Indonesia katanya ada istilah imsak. Ini tidak ada dalam Islam, katanya. Tidak ada dalam Islam. Ini lagi-lagi Ustadz Khalid ini berbohong. Lagi-lagi Ustadz Khalid ini berbohong karena mengatakan imsak itu tidak ada di dalam Islam. Begitu. Selanjutnya, kesalahan Khalid Basalamah yang perlu diluruskan. Hadis yang disebutkan di Sahih Bukhari itu terbalik. Terbalik bagaimana? Kalau kamu mendengar adzannya Ummi Maktum, maka makanlah sebelum kalian mendengar adzannya Bilal. Ini terbalik, kata Nabi, bukan adzannya Bilal. Adzannya Bilal itu kulu wasyarabu. Sedangkan adzan yang kata Nabi sudah tidak boleh makan itu adalah adzannya Ummi Maktum. Kita buktikan ini dengan hadis Nabi yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi 4 kesalahan ini tolong diingat. Oleh para Salafi Wahabi tolong diingat. Pertama, boleh makan ketika adzan. Ini salah. Kita bisa buktikan nanti. Yang kedua, kata ulama fikih, para ulama fikih. Siapa ulama fikih yang memperbolehkan ini? Saya ingin tahu. Siapa? Kalau ada, saya tantang Anda untuk mendatangkan ulama fikih mana yang memperbolehkan makan ketika adzannya itu. Ketika adzan subuh itu siapa yang memperbolehkan makan? Yang ketiga, imsak itu pengambilan dari mana? Itu pengambilan dari mana? Kata. Ini kita bantah nanti dengan hadisnya Nabi. Kenapa ada imsak? Ini kita bantah nanti. Yang terakhir, bahwasanya kata Khalid Basalamah yang boleh makan itu adalah adzannya Ummi Maktum. Ini terbalik. Adzan yang pertama itu adzannya Bilal, adzan yang kedua adzannya Ummi Maktum. Kita lihat bersama-sama hadisnya. Yang pertama, kita jawab dari yang pertama masalah mengenai adzan. Ini dia redaksi daripada Sahih Bukhari. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum.
Sesungguhnya Bilal itu biasanya mengumandangkan adzan di malam hari. Maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1092. Sahabat sekalian, ini jelas Khalid bin Salamah keliru menyampaikan hadis. Yang dimaksud Nabi itu adzannya Ummi Maktum. Adzan yang untuk membangunkan orang, untuk membuat orang bersiap-siap itu adzannya Bilal, bukan adzannya Ummi Maktum. Ini hadisnya yang sudah sama-sama kita lihat. Kalau hatta itu sudah ghoyah, sudah terakhir sampai kalian, maka di situ sudah tidak boleh makan. Itu yang pertama. Jadi di sini terbantahkan kalau Khalid itu salah dalam memahami hadis. Kenapa salah? Karena konsekuensinya ketika kita membaca hadis itu, memahami hadis hanya dengan tekstual, dengan terjemahan ini, yang akan terjadi ini. Kesalahan dalam memahami. Kenapa? Kata Nabi, yang boleh makan itu kalau Bilal yang adzan. Kalau sudah Ummi Maktum adzan, jangan makan. Itu kata Nabi. Ini bisa dilihat sendiri hadisnya. Itu yang pertama. Jadi, untuk kawan-kawan Salafi Wahabi, tolong diingat bahwa tidak ada satupun ulama fiqih yang memperbolehkan makan ketika subuh. Yang memperbolehkan itu hanya Khalid bin Salamah dan kawan-kawannya. Jadi tidak ada. Tidak ada. Kita buktikan. Saya tantang Anda untuk mendatangkan hadis Nabi yang memperbolehkan makan ketika adzan subuh. Dan itu tidak akan ditemukan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah imsak. Ini perlu kita pelajari masalah imsak. Kenapa? Karena masih banyak memang orang yang salah kaprah kalau imsak tidak boleh makan. Tidak ada seperti itu. Imsak itu tidak ada yang tidak boleh makan. Imsak itu masih diperbolehkan makan. Sebenarnya, kenapa di Indonesia ada imsak? Itu berangkat dari ihtiyatan sebenarnya. Dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Bujairimi, dalam kitab I'anatul Talibin, itu karena kehati-hatiannya. Jadi karena kehati-hatian, tidak ada yang mewajibkan. Kalau orang ngaji, imsak itu tetap makan. Tidak usah orang-orang yang alim itulah. Saya kalau masih imsak, masih minum saya. Masih minum saya. Kenapa? Karena imsak. Imsak itu hanya mempersiapkan. Jangan diartikan secara harfiah. Kalau diartikan secara harfiah, imsak itu menahan diri. Jadi kenapa harus imsak? Kenapa kita ketika imsak harus mempersiapkan diri? Agar kita tidak masuk dalam kategori makruh. Pas orang azan, kita masih mau makan. Akhirnya apa? Ya sama dengan yang salah paham seperti Khalid tadi. Ketika kita sudah mendengar adzan subuh, mau dikemanakan? Misalnya ada nasi, ada makanan di dalam mulut kita. Masa mau ditelan? Karena hadisnya jelas. Sampai adzan Ummi Maktum sudah tidak boleh makan. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in, dalam madhab Syafi'iyah, itu ada istilah imsak. Kenapa? Karena hati-hati takut sampai ketika makan sudah adzan. Makanya ada istilah imsak. Apakah ini hanya menerka-nerka? Tidak ada kitabnya. Mari kita baca. Qauluhu li'annal aslah baqa'ul laili illatun li jawazil akli fi suratil dhanni wa suratil syakki. Qauluhu lakin yukrahul aklu. Artinya, pada dasarnya malam masih ada ini menjadi ilat hukum bolehnya makan. Intinya malam masih ada, maka boleh makan. Baik itu dalam dugaan dan keraguan, tetapi makan ketika itu makruh. Makan ketika itu makruh. Kenapa? Karena menduga, tidak ada tanda yang pas atau ragu. Maka agar tidak terjadi kemakruhan itu, imsak, berhenti sebelum subuh itu diambil oleh ulama. Seperti pengarang kitab Fathul Mu'in, Zainuddin Malibari, misalnya. Maka berlakulah itu di Indonesia.
Jadi ulama-ulama Syafi'iyah, ada waktu imsak itu dari mana? Apakah mereka itu hanya mengarang-ngarang saja, tidak ada hadisnya begitu? Yang menjadi istinbat hukum mereka, para ulama Syafi'iyah, apakah tidak ada? Mari kita buka hadis Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, dari Zaid bin Thabit, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila sholati, kemudian ia mendirikan salat. Maka qultu, saya berkata kepada Nabi, kam kana bainal adzani was sahuri, ya Rasulullah, berapakah lama jarak di antara adzan dan sahur? Ini, berapa lama jarak di antara adzan dan sahur? Kata Zaid bin Thabit. Maka Rasulullah menjawab, qalah qadru khamsina ayatan. Kata Nabi menjawab, berjarak kira-kira waktu membaca 50 ayat. Ini hadis Nabi, ini sahih. Perkiraan membaca 50 ayat jarak antara waktu sahur dan subuh. Jadi Ustadz Khalid dengan kawan-kawannya untuk memberikan pemahaman hadis kepada jamaah itu, datangkan hadis lain, konfirmkan hadis lain yang sama-sama membahas tentang permasalahan itu, kemudian ambil benang merah daripada hadis-hadis yang lain itu. Bukan hanya satu hadis terus dikasih ke jamaah terus boleh makan. Nah, ini bagaimana pemahaman yang seperti ini? Kadang saya kalau kasar kepada kalian, saya dibilanglah terlalu kasar. Kalian seperti ini menyalahkan orang. Dikiranya, disangkanya orang tidak punya dalil. Ini hadisnya jelas. Ini fatwa ulamanya jelas. Imsak itu ada kitabnya, ada ulamanya. Ulama itu dari mana istinbat hukumnya? Dari hadis. Hadis Nabi, bahwa kata Zaid bin Thabit bertanya langsung kepada Nabi, bahwa kapan jarak antara waktu sahur dan sholat itu ya Rasulullah? Qadrah khamsina ayat. Perkiraan 50 ayat. Itu yang dijadikan hujjah oleh para ulama Syafi'iyah, karena kehati-hatian ulama Syafi'iyah dalam memutuskan suatu hukum, ada imsak itu. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Perkiraan 50 ayat dari sahur ke adzan subuh. Jadi ada waktu 10 menit, 15 menit. Begitu Ustadz Khalid LCMA. Anda ini bagaimana? Dengan fatwanya Anda itu, sekali fatwa antum itu meleset, itu jelas-jelas meleset loh. Kenapa? Karena hadisnya itu kebalik yang disampaikan Ustadz Khalid itu. Adzan Bilal yang disuruh makan, yang diperbolehkan makan, kulu washrabu. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal kalau adzan itu waktu tengah malam itu. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibni Ummi Maktum. Sampai kalian mendengar adzannya Ummi Maktum. Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya kata Nabi ketika Zaid bin Thabit bertanya kepada Rasulullah, berapa ya Rasul jarak antara sahur dan adzan subuh? Nabi menjawab, qadra khamsina ayat. Perkiraan 50 ayat lah. Begitu. Perkiraan bisa kurang, bisa lebih. Qadra khamsina. 10 menit, maka ada dalam mazhab Syafi'iyah istilah imsak. Begitu Ustadz Khalid. Ini kan ceroboh sekali. Dikatakan dalam Islam, tidak ada dalam Islam seperti itu. Ini hadis Nabi. Sahih. Riwayat Imam Bukhari. Mau dikemanakan hadis ini? Kamu bilang ini tidak ada dalam Islam. Ini hadis Nabi loh. Yang mengatakan bahwa jarak antara subuh dan sahur itu berjarak kira-kira 50 ayat.
Ini yang dimaksud oleh ulama Syafi'iyah imsak. Berhenti makan. Bukan tidak boleh makan, berhenti makan. Persiapan untuk menjelang subuh. Begitu Ustadz Khalid. Berapa orang yang kamu batalkan puasanya gara-gara mendengar fatwanya kamu itu? Diperbolehkan makan obat ketika ada di tangan, boleh dimakan. Ketika nasi masih ada air ketika ada di tangan, boleh minum ketika mendengar adzan. Berapa orang yang tidak sah puasanya gara-gara kalian? Ingat pertanggungjawaban, kalau sudah berapa puluh puasa dakwah antum itu tidak dicabut, sampai di situ pula orang-orang yang makan ketika ada adzan, terdengar suara adzan, masih makan, tanggung jawabmu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagi jamaahnya, kalau Anda mendengar, melihat video ini, silahkan kaji lagi hadisnya. Itu salah Ustadz kalian itu. Salah besar Ustadz kalian itu. Kalau diikuti berarti sama-sama kalian itu fanatik buta. Sudah salah, bertentangan dengan hadis Nabi, masih diikuti. Jangan ikuti saya. Jangan ikuti Al-Faqir. Jangan. Silahkan buka sendiri kitabnya. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu adzan ketika malam. Fakulu wasyrabu. Makanlah kalian. Sampai kapan? Hatta yu'adzin. Sampai mendengar adzannya Ibni Ummi Maktum. Sampai kalian mendengar adzannya Ummi Maktum, maka berhenti makan. Jangan makan di situ kalian. Itu hadisnya. Yang benar begitu. Kalau kalian ikuti fatwanya Khalid Basalamah dan kawan-kawannya, maka puasa kalian dipastikan tidak sah. Kenapa? Al-Quran sendiri dengan jelas mengatakan, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad." Kata Allah, sabda Allah di dalam Al-Quran, makan dan minumlah kalian sampai benang putih itu kelihatan. Sampai jelas benang putih itu kepada kalian. Yakni fajar sodik yang dimaksud. Sampai kalian melihat fajar sodik. Maka sudah tidak boleh makan. Al-Quran sendiri sudah membatasi seperti itu. Hadis Nabi juga membatasi seperti itu. Kalian kok begini cara penyampaiannya? Apa tidak kasihan dengan jamaahnya? Itu ketawa-ketawa semua itu jamaahnya itu. Dikiranya benar. Ayo Ustadz, jangan macam-macam ini dengan hukum. Ini hukum berat tanggung jawabnya. Berat. Hati-hati antum. Dan kepada jamaahnya, kaji lagi. Silahkan buka hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, silahkan buka. Jangan ikuti saya. Ikuti hadis. Karena kalian kan selalu ikuti hadis. Ikuti hadis. Baca hadisnya pelan-pelan, kemudian artikan. Yang boleh makan itu adzannya Bilal, bukan adzannya Ummi Maktum. Tuh. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kawan-kawan salafi menonton video ini, silahkan kasih video saya ke Ustadz Khalid dan kawan-kawannya. Silahkan. Dalam rangka watawassaw bil haqqi watawassaw, silahkan dikaji. Kalau video saya ini bertentangan dengan hadis Nabi, silahkan sanggah saya atau hubungi nomor saya, telepon saya. Ayo kita bahas hadisnya itu. Itu Anda itu menyampaikan hadis salah itu. Dicabut lagi Ustaz. Kalau Anda ceramah, cabut lagi. Jangan malu untuk mengakui kesalahan. Katakan pada jemaahnya kalau saya salah menyampaikan hadis itu yang benar begini. Kan sudah selesai. Tanggung jawab selesai di hadapan Allah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ini benar, ini fadlun minallah. Karunia dari Allah. Kalau ini salah, ini murni dari kesalahan Al-Faqir pribadi. Saya Anas Tahir Rahman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.